bisa, dia punya imun. Benar. Kalau misalkan ada surprise attack nantinya dari Kadita, dia bisa untuk kabur juga dengan mortal coil-nya. Martis di saat dia menggunakan mortal coil-nya, di situ ada magical defense yang bertambah. Betul. Akan semakin tebal lagi dia. Udah Dan immune, juga. udah immune, enak banget. Ada defense lagi yang bisa ditambahkan di dalam tubuhnya. Ada magical, ada physical defense yang benar-benar bisa membantu lah untuk menahan damage-damage yang bisa dikeluarkan oleh beberapa player lawan. Dan sekarang, hero terakhir, kira-kira apa? Martis atau Barat sih, tapi ternyata Martis. Martis. Karena Barat gak punya escape ability. Yap. Dan Martis setidaknya masih bisa deny. Dia kalau kena Petrify, kena Burst, ini bakal ada 2 Petrify. Combo dari Yuzong dan Kadita, double knock up, double Petrify, double stun. Ini bakal sulit kalau Barat. Oke, dan sekarang tipis banget. 54 berbanding 46%. Wow. Wah. Wait. Apa nih? Nah, oke. Kemana tuh? Udah mulai balik ke belakang. Sekarang, waktunya match penentuan di game yang pertama. Kita ingin dengar dulu nih bagaimana semangat dari G-Expo Holiday. Game pertama akan menjadi milik Alter Ego atau EVOS. Kurang bergetar G-Expo Holiday. Benar-benar kurang bergetar sekali lagi. Game pertama milik Alter Ego atau EVOS. Oke, dan sekarang waktunya EPL Arena pada tepuk tangannya. Malam minggu. Itu dia. Strategi apa yang akan mereka lakukan? Sekarang pertempurannya akan terjadi di Land of Dawn. Ini dia game yang pertama di match pembukaan kita di final lower bracket. 1 tiket yang harus mereka perebutkan untuk saat ini. Mereka harus go big or go home. This is the real. Ini udah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi kesempatan-kesempatan No more selanjutnya. chance. Best of 5. Ini yang harus mereka selesaikan. Apakah itu nanti akan berakhir 3-0, 3-1, 3-2. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi Brans mendapatkan sebuah tekanan. Dengan beberapa hit dari Nibiru's tadi yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Karena memang dari arah gold lane-nya ini Rasi memang selalu memberikan harmoni terhadap Ninonya. Seperti event All Star juga nih ada harmonia. Langsung bisa kalian dapetin sekarang. Rafaela tuh udah dapet skinnya tuh, ada yang udah dapet. Tuh udah yang udah dapat boleh ya ngelapor ya. Coba report ke kita tuh ya. Ini ada juga tuh. Langsung aja claim skin terbatas All Star gratis. Setahun sekali loh. Setahun sekali. Setahun sekali loh. Kayak bulan puasa juga setahun sekali kan. Betul. Ini kapan lagi makanya skin gratis langsung aja kalian claim. Tapi untuk saat ini dari kedua tim memang bermain cukup hati-hati. Mereka cukup terlihat pasif, gak ada yang terlalu agresif. Masih sabar semuanya. Yep. Masih santuy, masih bisa melakukan farmingan masing-masing. Hanya saja kalau dari minimap kita lihat dengan adanya pergerakan dari Estes. Berarti mereka pun bisa melakukan serangan kemanapun. Yang penting ada Estes dulu. Di bawah ada sebuah pertempuran yang terjadi. Brave Fighter langsung dikeluarkan. Terlihat Saikot masih kalah level antara... What? Wow, Lapu-Lapu versus Yuzong. Lenyap Yuzongnya di area tersebut. Lapu-Lapu versus Yuzong di arah bottom lane yang ternyata masih bisa dimenangkan dengan sebuah follow up damage yang diberikan oleh Udil. Tapi perlu dilihat dari Alter Ego mereka mengamankan 2 Purify. Karena ada 2 stun juga dari EVOS Legends. Jadi nanti targetingnya ini bakal ke arah mana? Nino. Yang bakal di backup abis-abisan juga. Nino bakal di backup abis-abisan dan harusnya bakal ada healingan yang tepat waktu apabila Nino pun nantinya tertangkap. Karena untuk sekarang mereka udah menang dari 1 point kill. Setup kontrol dari Turtle-nya bisa mereka lakukan. Di bagian tengah terlihat Dijume akan menarik 2 orang itu kah? Tidak. Hanya ditakut-takuti saja. Yap. Dan setup ke arah Turtle. Perlu diingat dari Alter Ego mereka punya banyak banget resource. Dia punya Cold Altar, dia punya Blessing of Moon Goddess. Kalau misalkan dikeluarkan dengan waktu yang tidak bersamaan, itu bakal Infinity War, bakal lama banget, bakal sustain banget dari Alter Ego. Itu udah enak banget. Dan sekarang Saikot mencoba untuk bisa memberikan balasan terhadap Pai dan Turtle tidak bisa mereka sentuh sama sekali. Permainan yang cukup pasif terjadi dan ini benar-benar menjadi milik dari Alter Ego Esports untuk di awal. Yap, dan kita bisa lihat gimana cara EVOS Legends gak bisa untuk masuk, gak bisa mau kontes karena memang langsung dipukul mundur. Mau nyicil siapa? Masih ada healing. Mau melakukan team fight, ada Cold Altar. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu untuk EVOS Legends untuk melakukan adanya sebuah team fight. Yap, yang sulit untuk dipertimbangkan dan ditolak itu adalah ini nih. Benar. 90% diskon. Hampir gratis, puyeng kagak lu? Siapa yang mau nolak kayak begini? Jadi kalian langsung aja tuh gunakan promonya GRB
TO/MPL. Apakah aku harus dari Grab dulu biar gak ditolak? Wah. Gak ya? Oke, di atas ada sebuah pertempuran lagi. Maya Sonyu-nya sudah mulai connect, tapi di situ ada Estes. Mau terpok kayak gimana pun untuk Beatrix-nya, tinggal balik badan ngadu ke Estes, disembuhin lagi. Dok, saya ada keluhan nih. Doling. Gitu. Iya, dokter Dokter keliling. keliling. Bener. Itu dia dokter keliling dan ada Mortal ataupun Asura Aura tadi dikeluarkan di area mid. Cuman belum ada pertempuran lagi. Dan mereka masih cukup pasif dari segala lini. Ya, belum ada pertempuran tapi udah ada nih kolaborasi spesial dari UBS dan juga MPL Indonesia. Yap. Tapi di bawah. Waduh, Saikon bener-bener langsung dihapok habis-habisan dan Dreams mulai maju ke bagian depan dan juga mulai mengantarkan damage-nya. Rockwave dikeluarkan langsung digetok dengan pedang segede pengeluaran. Tapi untuk Pai-nya masih terlalu tebal. Dan ada Asura Aura, Mortal Coil langsung maju ke bagian depan tapi tidak mau dibalaskan dengan dari Furious Depth. Selamatlah sudah mundur teratur di bagian tengah. Ada sebuah plating yang dilakukan oleh 3 orang sekaligus dan lenyaplah sudah dari shield turretnya. Ini Rasi nempelin Nino terus. Tempel Dia terus. Nempel terus, dicicilin dan bahkan udah hampir down juga dari balutan sinergi Alter Turret. Ini membuat dari Alter Ego mereka berhasil untuk unggul di 4 menit yang pertama. Mereka hati-hati banget. Tadi di bawah ada skirmish-skirmish yang memang langsung dihindarin. Mereka nggak mau ngeladenin teamfight yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Melihat Turtle yang kedua juga sekarang udah spawn. Oke, sementara untuk sekarang ada sebuah setup lagi untuk area Turtle. Terlihat Sally Boy berada di area tersebut, level 8. Satu level mengungguli pergerakan dari tas. Asura Aura akan dikeluarkan lagi ke arah Mortal Coil-nya? Tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Tapi Saikon mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan dan juga mendorong Rasi ke arah yang berbeda. Tapi Saikonnya belum landing dan sekarang waktunya dia landing ke bagian bawah. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Sally Boy. Dan pertempuran kembali terjadi di mana udah ada Blazing yang langsung dikeluarkan. Udah ada ke altar juga, pertempuran begitu panjang di mana sekarang. Pemain dari Alter Ego Esports panjang-panjang banget SP-nya. Mereka tebal-tebal banget kayak keuangan di awal bulan. Di mana untuk sekarang ada beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend pun lenyap. Oh my god, dan ini membuat dari Alter Ego mereka langsung melesat dari segi goldnya setelah mendapatkan berbagai macam keuntungan. 2 poin eliminasi dan juga 1 turtle, tapi di dia talents prediction 60-40. 2 suara untuk EVOS Legends dan 4 untuk Alter Ego. Oke, terlihat ya. Ya. Ini luar biasa sekali apa yang memang sudah diberikan oleh beberapa pemain dari Alter Ego. Terlihat ini adalah impact dari mereka melakukan team fight. Gak bisa mereka team fight, sulit. Sulit Tuh, banget. tapi ini baru percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Kita Itu lihat masih- percobaan-percobaan selanjutnya. Itu masih turtle juga yang kedua kan. Belum ada damage juga dari Brazil. Tapi kita bisa lihat dari emblem yang dibawakan. Memang dari kedua belah jungler sama-sama dengan Demon Slayer. Damage to monster dan juga battle spell cooldown reduction. Serta dengan adanya hybrid dragon dan juga movement yang diamankan oleh Rasi. Ini membuat dia bakal lebih aktif lagi. Mobilitasnya lebih cepat lagi dengan dragon juga yang dimiliki. Bakal membuat teamfight yang makin lebih sustain. Sementara itu barusan ada Renner Apathy dikeluarkan. Gak kena ke arah manapun. Tapi dari deretan itemnya, Brands. Cukup menempel ya. Hanya berbeda sekitar 500-an juga dengan Beatrix yang memang kaya banget loh. Iya nggak terlalu jauh ya. Memang masih ada satu item aja masing-masing yang diamankan. Tapi perbedaannya adalah Nino di sini mencoba untuk bermain burst dengan adanya Blade of Despair. Yep. Sedangkan dari sisi Brands dengan Corrosion Sight yang diamankan beserta dengan spell yang dibawakan yaitu Oke. Inspire. Attack speed di dalam team fight yang nantinya bakal diandalkan. Karena dengan adanya Rasi yang punya area juga, mereka dipaksa untuk bermain berdekatan. Dan di saat team fight-nya, itu EVOS Legends bisa melakukan adanya multiple damage dengan Maya's Own You. Ini untuk sekarang kemungkinan besar ya bisa dibilang Rasinya akan sangat nempel-nempelin terus. Tapi sekarang udah ada heavy spin dikeluarkan pula. Tapi untuk Sally Boy masih sempat pergi dari tersebut. Dan sekarang masih ada lagi ke altar yang kemungkinan besar itu bisa membantu lagi ke arah satu turtle berhasil diamankan oleh Tas. Untuk Saikonnya masih belum landing, dia masih mencari siapa lagi targetnya akan langsung dia keluarkan. Sally Boy berusaha untuk pergi dari tersebut dan juga Kaditanya mengeluarkan ke arah Rocket tapi belum ada yang tumbang di area tersebut. Dilompatin oleh Pai. Brave Factor-nya akan kembali pulang kepada benar saja ada Akai yang benar-benar langsung tertidur nyenyak sekali di area rerumputan dan mereka menguasai area dari Orange Buff. Yap, dan di saat dipaksa untuk team fight jarak dekat, ini ada sebuah Domain of Moon God yang memberikan efek slow dari Rasi. Lingkaran-lingkaran itu bakal bikin susah banget untuk melakukan mobilitas. Benar. Sehingga tadi Pai yang berhasil untuk maju ke depan. Dan akhirnya Tas yang ditumbangkan dengan damage terakhir dari Rasi. Itu lompatannya jauh banget, dia atlet lompat indah bagaimana ya? Sama flicker soalnya. Jauh. Bener-bener jauh sekali tadi Brave Fighter-nya. Sementara Dreams di tengah harus mengeluarkan Rockwave, tidak sempat tertusuk
oleh Decimet. Dan itu dia, ada sebuah immune yang dimiliki dari Martis. Dia bisa menghindar, dia bisa maju untuk mengejar dengan adanya Mortal Coil. Dan bahkan Decimet, satu damage yang pasti juga. Menumbangkan Dreams yang kita tahu, Dreams walaupun di sini adalah sosok roamer. Tapi nge-build-nya pasti damage dengan adanya Kadita. Ini udah nikmat banget, dia pasti udah langsung ready untuk bisa menghantarkan damage-nya, memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi pemain dari Alter Ego udah ada 4 orang di area tengah guna untuk bisa mendapatkan ke arah satu auto turret ini. Sementara di atas akan ada pertemuan antara Melissa dan juga Lapu-Lapu di bagian bawah. Mereka udah harus kehilangan satu auto turret. Oke, satu auto turret dari bottom lane dari EVOS Legends. Wah, tapi Buset. kena. Itu dia Renner apati dari Nino. Yang membuat dari Dreams harus kehilangan setengah HP-nya. Paksa untuk mundur terlebih dahulu pastinya. Tapi outer turret ya Ramit kayaknya bakal coba untuk dipaksakan oleh Alter Ego. Tas nggak banyak lagi darah di dalam tubuhnya. Akankah dia harus pulang terlebih dahulu? Dan benar saja. Seperti biasa, kita juga melihat flanking-flanking yang dilakukan oleh masing-masing roamer. Ada perbedaan roamer di antara kedua tim ini untuk sekarang. Yep. Di mana untuk Estes-nya pasti akan selalu menempel. Tapi untuk Dreams, dengan Kaditanya, flanking gila-gilaan ini yang harus dilakukan. Oke. Tapi memang dari tadi aku belum melihat ya ada posisi yang biasanya diamankan oleh Dream. Biasanya Dream tuh berani banget loh untuk crossing nyebrang ke arah jungle musuh, untuk dapetin backline-nya. Tapi dengan adanya Estes ini, akhirnya membuat harus menghitung dulu kalkulasi damage-nya. Karena ada heal up tersebut. Karena kalau misalkan emang oke Petrify-nya kena 2, mungkin kena rasinya. Tapi dia bawa Purify. Waduh, itu Brand saya coba lihat darahnya dikit banget. Tapi untungnya masih berhasil pergi dari tersebut. Tas mencoba untuk maju, mencari celah. Udah ada satu Nibiru's tadi langsung dikeluarkan masuk ke dalam tubuh dari Tas. Gak banyak lagi HP terisa di dalam tubuh dari Lord. Tasnya masih mencari celah. Sementara pergerakan dari Psycho sendirian masuk ke bagian dalam. Ada Puris yang langsung dilakukan. Dan juga dengan Conceal, tapi Petrify-nya tidak kena apapun. Walaupun untuk Rokok karena terbagi karena beberapa orang dan sekarang untuk Lordnya berhasil diambil juga oleh pemain dari Alter Ego. Tasnya berusaha untuk pergi dari tersebut tapi langsung dilempari dengan beberapa pedang dan juga ada Raja Rapate. Konek masuk ke dalam tubuh dari Akai. Nino. Ini benar-benar membuat dari Tas harus terbawa ambulans dulu ke arah base-nya. Karena mereka nggak bisa lagi bertahan dengan adanya 2 player saja dari EVOS Legends. Merelakan outer turret tapi nampaknya. Wah, Brand. What? Brandsnya baru hadir, baru datang, baru ingin bersilaturahmi tapi malah dia yang dieksekusi. Tadi kalau bisa kita lihat ya, dari segi team fight-nya, ini bagus banget nahan dari ultimate-nya. Tadi kalau Altar gak bareng sama Blessing of Moon Goddess, jadi lama banget untuk melakukan team fight, mereka bisa lebih sustain lebih lama lagi. Dan bahkan kita bisa lihat inner turret daerah tengah hancur, Lord-nya masih belum di-defense oleh EVOS Legends. Tadi Furious Death yang dimiliki oleh Psycho bagus banget loh, itu kena ke arah beberapa player, tapi menurut gua kecepetan. Jadi momennya jauh juga kan? Jauh juga. Jadi momennya di saat ingin melakukan retreat, di saat mereka terkena efek dari Furious Death itu kan bagus banget. Mereka efek knock-up nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata di bagian belakang juga untuk HP dari Lord sendiri itu masih jauh banget. Di retreat juga sayang sekali. Menjadi kesempatan yang sangat besar untuk Alter Ego dan Alter Ego benar-benar memanfaatkan itu semua. Luar biasa permainan mereka. Yap, karena masih Lord yang pertama ya, masih belum bisa langsung nge-charge cara base turret yang memang sekarang tersisa 3 base turret dari EVOS Legends. Mereka dipaksa untuk mundur, mereka dipaksa untuk mendefense teritorinya. Karena dari Alter Ego dengan keunggulan 9.000 bahkan 9-0 EVOS Legends belum dapetin 1 poin eliminasi. Ini cukup sulit untuk bisa memberikan counter initiate. Kecuali Alter Ego nanti bisa melakukan adanya miss move yang bisa dimanfaatkan. Weh, itu Kaditanya sendirian di luar dari pekarangan rumah mereka. Tapi masih cukup berani. Pai, level 13. Sudah pasti akan mendominasi dari siapapun nantinya akan diajak berantem. Sementara untuk Psycho masih tertinggal di level 11-nya. Ada di bagian belakang, Pai-nya mencoba untuk bisa menghilangkan ke arah satu base star yang ada di bagian atas. Tapi mereka semua belum ada yang mampu untuk menumbangkan Pai sendirian. Udah ada Maya Son Yu-nya, connect masuk ke dalam tubuh dari Pai. Tapi Pai-nya berusaha pergi dari tersebut. Di bagian tengah, udah ada Sally Boy dengan stiker-stiker M1-nya. Terlihat dia sih. Terlihat ya, tapi satu base turret yang memang udah sedikit lagi dari hit bar-nya. Ini bakal coba untuk dicicil dari jauh karena Nino dengan adanya Renner yang sudah siap sedia untuk memberikan serangan. Yap, dan Sally Boy. Mortal Coil mencoba untuk menarik satu player tapi barusan ada satu Renner yang masuk ke dalam tubuh dari Brands dan lihat efeknya. Ini Rennernya dari tadi udah sakit kena terus. Yang ngebuat dari EVOS Legends harus mundur dulu untuk kalau sakit nggak kena masih nggak apa-apa ya? Iya. Ini udah sakit kena terus. Iya. Dan ini dia dari recordnya. Untuk Udil 1000 kill selama MPL Indonesia season 11. Serius? Rekor terbaru. Wow, Ayo. Udil
1000 loh. Luar biasa sekali, begitu banyak poin kill yang sudah dia sumbang. Disumbang kan betul. Padahal dia adalah seorang mid laner ya. Yap. Oke, tapi kita akan kembali dengan adanya 10.000 net worth yang diunggulkan oleh Alter Ego Esports. Benar. Melihat adanya potensi untuk mengeksekusi Lord yang ter-enhance tanpa adanya kontes sama sekali karena EVOS Legends. Mereka banyak banget PR-nya untuk bersih-bersih minion yang sudah gede-gede di arah 3 lane yang berbeda. Udah gundul banget untuk EVOS Legend dari segala pertahanan yang mereka milikin. Lord sudah dimiliki pula oleh Alter Ego. Mereka hanya tinggal membawa Lord ini masuk ke dalam area defense-nya EVOS. Kita lihat. Kalau kita berkaca dari permainan kemarin di saat mereka melawan Araki, defense-nya mereka kuat banget. Dan beberapa hero ya, itu seperti ini loh. Iya kan? Ini adalah hero-heronya. Kecuali dari Aka yang kemarin itu adalah Lancelot. Betul. Tapi selebihnya bisa dibilang sama. Betul, tapi kita bakal mengintip ya in-game recruitment by Dunia Games. Dan oke, dan dengan adanya 10.000 dari Nino, ini udah hampir selesai itemnya semua. Waduh, tapi efek dari Tasnya berusaha untuk pergi, tapi Tas berhasil langsung terkena. Di mana tadi ada Decimen yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Ada Boris Damage yang masuk ke dalam beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Belum ada poin kill sejauh ini yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend. Dan ada satu lagi Winter Tension, Udilnya. Udil pun tidak sempat untuk kill dan tidak ada poin kill. Tidak ada poin kill.